Halo guys. Gimana Kepriwe, kabarnya nih? Pastinya, luar biasa baik dong, amin. Kali ini Enyong, akan bawakan spoiler Battle Through the Heavens, Ranah Kaisar Flame di Xiaoyan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe dan support channelnya Inyong guys. Buat yang sudah subscribe, terima kasih untuk supportnya. Dan gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja sob. Cekicrot. God the Flame Emperor, Chapter 1, Dou Di menghancurkan langit, jalan misterius dari benua baru. Kekaisaran Gamma, kota Ultane, sejak akhir perang antara dua kaisar, Xiaoyan, Suner dan Kailin mengadakan pernikahan akbar di kota Wutan. Banyak orang di seluruh benua Douqi menyaksikan cinta mereka, pernikahan itu romantis dan megah. Setelah itu, dikabarkan bahwa Xiaoyan mendampingi kedua putrinya di benua Douqi, mereka seolah menghilang di mata orang biasa. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa Xiaoyan adalah satu-satunya yang menjelajahi daratan, dan kedua putrinya pergi mundur untuk menyerang Dou Di. Sejak itu, di Kekaisaran Gamma, kota Wutan telah melonjak menjadi kota tingkat pertama, dan keluarga kecil Xiao juga berkembang dalam kelipatan geometris. Kaisar Yan Xiaoyan, di atas tebing yang dikenalnya, seorang lelaki lemah berbaju hitam sedang berbaring di rumput, memegang sepotong rumput di mulutnya, mengunyah sedikit, membiarkan rasa pahit yang samar memenuhi mulutnya. Titik awal dari segalanya tampaknya telah berubah sejak aku bertemu guru di sini. Pria berbaju hitam itu tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Melihat lebih dekat, sosok dan medan yang tampaknya lemah ini sepertinya agak akrab. Kaisar Yan Xiaoyan, gunung di belakang kota Wutan. Pemuda yang tampaknya kurus kering di depannya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dari benua Douqi. Sosok legendaris yang menyelamatkan benua tengah dari Kaisar Jiwa Surga dan bahkan menyelamatkan benua Douqi dari malapetaka. Waktu berlalu, dan sebelum Anda menyadarinya, beberapa dekade telah berlalu sejak pertempuran legendaris kedua kaisar. Setelah Xiaoyan mengalahkan Kaisar Surga Jiwa, benua Douqi juga terus merayakan untuk waktu yang lama. Pertama, untuk merayakan bahwa benua Douqi masih merupakan benua yang menghasilkan banyak jenius dan terus menjadi luar biasa. Yang kedua adalah untuk merayakan kemunculan pembangkit tenaga listrik Dou Di benua Douqi. Napas ini, seharusnya hampir sama. Puluhan tahun benar-benar cepat berlalu. Xiaoyan berdiri dari rumput dan melihat ke ruang di depannya yang sedikit bergetar. Aneh untuk mengatakan bahwa rumput di bawah kaki Xiaoyan tidak hanya tidak miring karena berbaring Xiaoyan, tetapi bahkan lebih hijau dari rumput sekitarnya. Sesosok dengan anggun berjalan keluar dari ruang yang hancur, menatap pria berbaju hitam di depannya. Dia tidak bisa menahan senyum. Saudara Xiaoyan, suara renyah dan manis bergema di gunung belakang. Berhasil, Xiaoyan berbalik, menatap pipi Suner yang lembut dan sedikit merona, dan tersenyum sedikit. Yah, terima kasih kepada saudara Xiaoyan, Anda membuka saluran pesawat misterius untuk menyerap ki asal di sana. Jika tidak, saya khawatir di benua Douqi, masih belum ada orang yang bisa menerobos ke Dou Di. Menatap Xiaoyan dengan mata seperti bulan. Setelah itu, Suner dan Xiaoyan berpelukan erat, dan kemudian Xiaoyan dengan lembut memeluk pinggang Suner dan berkata dengan penuh emosi, ketika ayahmu mengirimmu ke keluarga Xiaoku, sekarang kamu ingin datang, tetapi kamu telah kehilangan Ni Bek lagi. Kamu selalu menjadi pahlawan di hati Suner. Suner juga melihat ke belakang gunung kota Wutan di Kekaisaran Gamma dan tidak bisa menahan perasaan sedikit pun. Ya, semuanya dimulai dari sini. Ini dia, masa kecil yang indah. Saya bertemu saudara Xiaoyan. Dia selalu menjadi pahlawan di hatinya. Xiaoyan dan Suner berpelukan, saling memandang. Xiaoyan juga menyerang bibir cerinya yang menawan ketika dia melihat ini. Suner terkejut pada awalnya, tetapi dia tidak menghindar, dan membiarkan pria di depannya bergerak. Rasa musim semi perlahan memancar dari gunung belakang kota Wutan. Batuk, 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 apakah kita datang pada waktu yang salah? Dua pria parubaya keluar dari kehampaan, menatap dua pria dan wanita yang berpelukan di bawah dengan ekspresi penuh kasih di wajah mereka. Meskipun mereka berdua hari ini tampaknya tidak banyak berubah dari masa lalu, aura mereka jauh dari sebelumnya. Perasaan itu sebenarnya adalah Dou Di. Ayah, Senior Zukun, Xiaoyan berkata kepada dua orang di langit, menarik Suner dengan sedikit rona merah di pipinya. Hahaha, tidak masalah, Suner sudah menikah denganmu, dan itu salah satu keinginanku. Tapi kamu benar-benar anak kecil. Saya pikir saya baru saja mengirim Suner ke keluarga Xiao Anda dalam upaya untuk mendapatkan sepotong giok jiwa dari Kaisar Tuoshe. Saya tidak dapat membayangkan bahwa sekarang saya telah benar-benar kehilangan istri saya dan kehilangan tentara saya. Namun, berkat bantuanmu, aku akhirnya berhasil menembus penghalang Doseng, dan itu dianggap murah untukmu.
Nak, Gu Yuan tidak bisa tidak sangat puas ketika dia melihat Xiao Yan dan putri kesayangannya Suner, yang adalah seorang ayah, ayah mana yang tidak ingin putrinya menemukan kebahagiaan orang yang dicintainya. Hahaha, Xiao Yan juga tertawa setuju dengan Gu Yuan, yang menatapnya dengan ekspresi lega. Cailin juga keluar, Xiao Yan baru saja selesai berbicara dengan ayah Gu Yuan ketika dia melihat bahwa di kedalaman ruang, tiba-tiba kilau 9 warna yang luar biasa dimuntahkan, dan akhirnya cahaya berwarna mengembun dan berubah menjadi bayangan mempesona yang muncul di depan Xiao Yan. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, akhirnya sebuah terobosan. Cailin berbaring dengan malas, lekuk tubuhnya yang menawan menunjukkan kesempurnaannya yang tersisa, dan kemudian sang ratu, seperti biasa, berkata dengan dingin, "Ini adalah Kaisar Dou, tingkat yang kuat benar-benar berbeda dari Dou Sheng. Apakah Xiao Xiao baik-baik saja?" Bahkan dengan aura Ratu Medusa, dia sangat merindukan putrinya setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, dan segera berkata kepada Xiao Yan. Xiao Xiao baik-baik saja, dia telah mengikuti guru dan dibimbing oleh gurunya sendiri. Xiao Yan juga menatap Medusa dan berkata perlahan. Berbicara dan tertawa, mereka berlima berjalan dari gunung belakang ke pintu masuk utama rumah Xiao. Jangan khawatir, Yaner, aku akan mengurus semuanya di sini untukmu. Pria yang baik bertekad untuk pergi kemana-mana, pergi dengan percaya diri. Dunia baru berbeda dari benua Doqi, kamu harus lebih hati-hati dalam segala hal. Telapak tangannya bertumpu pada bahu Xiao Yan. Bukankah orang yang berbicara tentang Xiao Zhan, patriark keluarga Xiao saat ini? Sejak perang antara dua kaisar, Xiao Yan juga menyerahkan kembali posisi patriark kepada ayahnya. Sekarang keluarga Xiao penuh dengan anak dan cucu. Setelah Xiao Yan dipromosikan menjadi Dodi, karena aktivasi kekuatan darah, semua orang yang dekat dengan Xiao Yan telah mendapat manfaat dari kekuatan darah, dan kekuatan mereka seperti perahu, sangat mudah untuk ditingkatkan. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, keluarga Xiao berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan dan menjadi pemimpin beberapa keluarga besar. Tentu saja, Xiao Yan, Kaisar Yan, sangat diperlukan. Diam-diam mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Xiao, dan mereka berlima juga mengerti bahwa Dodi yang kuat harus meninggalkan benua Doqi. Segera, mereka muncul di Zhongzhou. Puncak Zhongzhou, gunung yang pecah dari tanah dalam pertempuran dua kaisar, disebut Gunung Suangdi oleh dunia. Gunung ini tidak dapat dicapai, dan tampaknya ada penghalang energi khusus di atasnya. Tidak peduli siapa itu, tidak ada cara untuk menerobos secara paksa. 5 kaisar yang bertarung, pembangkit tenaga listrik Dodi ini, yang telah punah di benua Dou di selama 10.000 tahun, sekarang muncul di Gunung Suangdi sebagai 5 dari mereka. Di puncak gunung, 5 orang yang masih dalam keluarga Xiao beberapa saat yang lalu muncul di sebuah manor. Di manor, sesosok hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap kehampaan tak berujung di depan. Dia, tidak ada fluktuasi energi padanya. Namun, di bawah punggung kurus itu, tampaknya bahkan langit dan bumi hanya terhalang. Kamu sudah memiliki kekuatan untuk menyerang Kaisar Dou, tapi hanya karena kurangnya origin Qi kamu tidak bisa melangkah lebih jauh. Selama masalah ini terpecahkan, kamu akan dipromosikan menjadi Kaisar Dou, kata Xiao Yan, dengan senyuman. Hei, tapi meskipun kamu dipromosikan menjadi Dodi, tampaknya ada kesenjangan besar antara kamu dan kamu. Di level berapa kamu sekarang? Zhu Kun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menemukan bahwa bahkan jika dia melangkah ke level Dodi, masih tidak bisa melihat kekuatan Xiao Yan. Setelah puluhan tahun berlatih, tampaknya yang terakhir telah membuat kemajuan. Memang benar bahwa setelah bertahun-tahun retret Anda, saya samar-samar merasa bahwa kekuatan saya telah meningkat dan saya telah meningkat. Tetapi tidak ada catatan tentang Dodi di benua Doqi, dan saya tidak tahu, Xiao Yan adalah juga sedikit tidak berdaya. Dodi kuat adalah yang terkuat di dunia ini, tidak ada yang tahu apa yang naik. Namun, dia juga mengerti bahwa sekarang dia memang jauh lebih tirani daripada ketika dia baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Dou, mirip dengan kekuatan Kaisar jiwa asli. Saya khawatir itu tidak akan menghalangi dia sedikit pun. Di pesawat itu, mungkin ada jawaban. Selama masa retretmu, perasaanku semakin kuat dan kuat. Benua Doqi tampaknya mengerumuniku. Selalu ada suara yang memanggilku dari kejauhan. Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap kehampaan yang tak berujung, dan bergumam. Aku ingin tahu tentang suara yang kamu bicarakan, atau dunia lain yang tidak diketahui. Zhu Kun memecahkan mulutnya, dan matanya anehnya panas. Di dunia ini, mereka sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, namun, di pesawat misterius itu, mungkin ini hanyalah awal dari perjalanan. Kamu patah hati, Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Benarkah? Zhu Kun berkata sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk,
mengambil napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, dan melihat kehampaan yang tak berujung. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Senyum seperti ini belum muncul selama bertahun-tahun. Kemudian sosok Xiao Yan perlahan melayang di atas jalan Doqi, menyipitkan matanya dan melihat kehampaan tak berujung di lorong di depannya. Matanya yang telah tenang selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi panas, dan dia bergumam, kultivasi hampir membuatku melupakan perasaan bertarung. Gu Yuan dan Zhu Kun melayang dekat dengan Xiao Yan, mata mereka penuh dengan mata berapi-api melihat lorong gelap di depan mereka, dan bertanya dengan suara rendah, apakah ini, lorong menuju jalan lain? Xiao Yan sedikit mengernyit, lalu mengangguk, kalau begitu, ayo pergi. Tubuh Xiao Yan perlahan terangkat ke langit, dan saat dia naik ke langit, awan tebal tiba-tiba keluar dari langit yang kosong, dan langit dalam radius puluhan ribu mil menjadi gelap dalam sekejap. Setelah turun, tak terhitung jumlahnya pembangkit tenaga listrik mengangkat kepala mereka dengan ngeri dan melihat ke pegunungan Suangdi, di mana mereka merasakan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di tanah, kehampaan pegunungan Suangdi yang tak berujung mulai berputar dengan keras, lapisan awan tebal menggeliat, dan akhirnya berubah menjadi lorong gelap, bau yang mengerikan. Ini adalah jalan menuju pesawat lain, melihat lorong gelap seperti lubang hitam. Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan 4 sinar cahaya melesat ke tangan Suner, semua bertukar giok jiwa satu sama lain dan meninggalkan jejak jiwa di atasnya. Dalam hal ini, jika ada kecelakaan, Anda akan dapat mengetahui situasi hidup dan mati satu sama lain, dan Anda dapat meminum pil obat ini. Dunia yang tidak dikenal menakutkan, dan dalam menghadapi hal yang tidak diketahui, kita hanya dapat menangani keadaan darurat dengan membuat lebih banyak persiapan. Berbicara tentang tangan Xiao Yan, ada 4 cincin Nataka, dan ada beberapa pil emas kelas 9 di dalamnya. Persis itulah yang disempurnakan Xiao Yan saat mereka mundur dan menyerang Kaisar Dou. Keterampilan pemurnian obat Xiao Yan saat ini dapat dikatakan menjadi 10 produk tidak terlalu banyak. Banyak obat penyembuhan ini semuanya berasal dari Xiao Yan, apoteker nomor 1 di benua Doqi. Jindan kelas 9 ini tidak tertandingi di jalan Doqi, karena selalu disempurnakan oleh Doudi yang kuat, dan tidak sebanding dengan Jindan biasa. Ketika Xiao Yan berbicara, wajahnya cukup serius, bahkan dia merasa berbahaya di dunia misterius itu. Melihat lorong, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, tidak ada jejak paksaan menyebar. Oleh karena itu, harus berhati-hati. Ketika Anda memasuki lorong, Anda mengikuti saya dengan cermat. Jangan berpisah. Ketika Anda menghadapi krisis, hal pertama yang Anda butuhkan adalah melindungi diri sendiri. Bahkan jika itu adalah rencana terburuk, kita terpisah. Selama ada giok jiwa, lebih mudah untuk menemukannya. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Kailin dan Suner, tidak ada yang tahu apa itu dunia pesawat misterius. Meskipun mereka tak tertandingi di benua Doqi, ketika mereka sampai di sana, tidak lagi seperti ini. Jika saatnya tiba, dia tidak akan pernah khawatir bahwa Suner dan Kailin sendirian di dunia yang tidak dikenal ini. Nah, membaca www.uuanshu.com, Kailin dan Suner juga tahu pentingnya apa yang dikatakan Xiao Yan, jadi mereka berdua mengangguk dengan tenang. Ayo pergi. Setelah menyelesaikan semua instruksi, Xiao Yan mengambil napas dalam-dalam lagi, dan berhenti berbicara omong kosong. Dia meraih Kailin dan Suner dengan kedua tangan, dan ketika dia bergerak, dia berubah menjadi cahaya hitam. Secepat yang dia bisa, dia menyapu jauh di lubang hitam gelap seperti kilat, dan di belakangnya, Gu Yuan dan Zhu Kun bertemu, mengertakkan gigi, dan mengikuti. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya, melihat meteor yang melesat melintasi langit. Beberapa orang tampaknya tahu apa yang direncanakan Xiao Yan dan yang lainnya, dan ada banyak sosok yang berlutut di benua itu. Selamat kepada Kaisar Yan, selamat kepada pemimpin. Suara-suara perkasa berkumpul di benua Doqi, dan akhirnya bergegas ke langit, bergema di antara langit dan bumi, untuk waktu yang lama. Anak kecil, dunia akan 10.000 kali lebih menarik daripada benua Doqi. Hehe, ketika saya akan dipromosikan ke tingkat Kaisar Dou, saya akan pergi ke dunia itu untuk melihat-lihat. Pada saat itu, kamu harus meletakkan tempat untuk membiarkan nikmati berkah untuk gurumu. Di aliansi Tianfu, mata Yao Lao tidak bisa tidak basah ketika dia melihat Xiao Yan yang berangsur-angsur menghilang di depannya. Ayah, Ibu Suner, aku akan datang untuk mencarimu ketika aku mencapai Doudi. Bahkan dengan kekuatan Xiao Baxing Douseng, melihat adegan perpisahan keluarga di depannya, sudut matanya tidak bisa membantu, tapi meruntuhkan. Xiao Yan, kamu tidak bisa mati, kamu masih harus memberiku obat untuk berlatih. Ziyan tahu berapa banyak Xiao Yan telah membantunya. Jika bukan karena dia, akhir juga merupakan awal, dunia baru. Xiao Yan menantikan dunia baru di hatinya,
dan darah di hatinya sepertinya terbakar lagi. Biarkan aku, Xiao Yan, datang ke benua yang tidak dikenal ini, dan cerita pun berakhir. Nantikan cerita berikutnya ya lur, terima kasih.